Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sejarah demokrasi di Indonesia. Awal mula perumusan demokrasi Pancasila. Demokrasi yang secara resmi mengkristal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan yang saat ini berlaku di Indonesia biasa disebut demokrasi Pancasila. Dasar-dasar konstitusional bagi demokrasi di Indonesia sebagaimana yang berlaku sekarang ini sudah ada dan berlaku jauh sebelum tahun 1965. Tetapi istilah demokrasi Pancasila itu baru dipopulerkan sesudah lahir Orde Baru, yaitu tahun 1966. Presiden Soeharto pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1967 antara lain menyatakan bahwa demokrasi Pancasila berarti demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila sebagai dasar negara membawa konsep untuk tetap mementingkan kepentingan individu dengan tidak melanggar kepentingan bersama. Pancasila telah memberikan wadah bagi bangsa yang multikultural untuk dapat hidup berdampingan, mengedepankan aspek toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara demokrasi melibatkan rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Negara demokrasi memberikan kedaulatannya kepada rakyat, berarti rakyat adalah pemegang sepenuhnya kedaulatan tersebut. Demokrasi muncul di Indonesia sebagai bentuk dasar pemerintahan yang menampung sifat-sifat primordial. Maka akan menjadi suatu kewajaran apabila demokrasi yang kita anut sekarang adalah demokrasi Pancasila. Dalam konsep Pancasila sendiri, menawarkan gagasan mengenai tidak adanya perbedaan suku, ras, etnis, agama, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi liberal dapat diartikan sebagai demokrasi yang didasarkan pada hak-hak individu, di mana setiap warga negara atau individu dapat menjadi pihak yang berkuasa dalam sistem demokrasi ini tanpa memandang dari suku atau agama mana individu tersebut berasal. Indonesia sendiri menganut sistem pemerintahan liberal ini pada tahun 1949 sampai dengan 1959. Nah, pada sistem ini, Undang-Undang Dasar 1945 dirasa sudah tidak relevan lagi untuk digunakan. Maka dari itu, diberlakukanlah Undang-Undang Dasar sementara mulai tanggal 17 Agustus 1950, di mana Undang-Undang Dasar sementara ini diberlakukan dengan waktu yang tidak tentu sampai Dewan Konstituante yang dibentuk Presiden berhasil merumuskan konstitusi baru. Sistem demokrasi liberal ini berakhir dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Penyebab dari berakhirnya demokrasi liberal di Indonesia yang pertama adalah terjadinya banyak pemberontakan di berbagai wilayah sehingga anggota militer merasa direpotkan. Yang kedua, pembangunan tidak berjalan lancar karena kabinet yang sering berganti. Yang ketiga, Dewan Konstituante gagal membentuk konstitusi baru. Dan yang keempat, demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian ciri-ciri dari demokrasi liberal. Yang pertama yaitu menganut paham demokrasi, di mana di sini memberikan kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul kepada warga negaranya. Kemudian yang kedua, memiliki lembaga perwakilan rakyat. Sejak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950 di Indonesia akhirnya memiliki DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat meskipun baru sementara. Yang ketiga, kekuasaan tidak berpusat pada satu titik. Kekuasaan pemerintahan tidak berpusat kepada presiden atau lembaga tertentu. Semua mempunyai hak dan kebebasan yang sama dalam menentukan kebijakan pemerintah. Yang keempat, tidak menganut sistem presidensial. Kabinet yang berlaku adalah kabinet parlementer, di mana kepala pemerintahan dipegang Perdana Menteri, sedangkan presiden hanya sebagai kepala negara. Yang kelima, keputusan berdasarkan suara mayoritas. Apapun kebijakan pemerintah diputuskan berdasarkan suara terbanyak atau suara mayoritas dalam parlemen atau voting. Yang keenam, adanya pemilu atau pemilihan umum. Ciri bahwa Indonesia menganut demokrasi salah satunya adalah dilaksanakannya pemilu. Pemilu pada akhirnya diselenggarakan pada tahun 1945 dengan banyak peserta pemilu sehingga tidak menghasilkan suara mayoritas.
Yang ketujuh, banyaknya partai politik. Banyaknya partai politik termasuk ciri dominan demokrasi liberal yang memang memegang teguh kebebasan individu. Saat itu siapa saja berhak menyalurkan aspirasinya melalui partai politik dan mendirikannya dengan persyaratan mudah. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari demokrasi liberal. Kelebihan yang pertama yaitu kebebasan bagi individu yang sangat dijunjung tinggi. Keuntungan pertama dari negara yang memiliki paham demokrasi liberal adalah bahwa kebebasan dari setiap individu dijunjung sangat tinggi, sehingga hak asasi manusia juga semakin dihormati, yang mengakibatkan pelanggaran terhadap HAM bisa diminimalisir karena dilindungi oleh hukum. Dan individu yang hidup di negara penganut sistem demokrasi liberal akan memiliki kebebasan untuk berekspresi dan mengeluarkan aspirasi mereka. Kelebihan yang kedua yaitu pendapatan masyarakat makin tinggi. Pada negara yang menganut sistem ini akan menghasilkan pendapatan yang semakin tinggi karena sistem liberal mengarah pada lebih banyak inovasi dan penelitian serta pengembangan usaha tanpa adanya sistem birokrasi. Masyarakat tidak perlu lagi menunggu pemerintah untuk memberitahu mereka apa yang harus dibuat. Masyarakat bisa mempelajari permintaan, tren penelitian, dan memenuhi kebutuhan usahanya melalui inovasi mereka. Kelebihan yang ketiga yaitu kekuasaan negara terhindar dari resiko penyalahgunaan pemerintah. Semua sistem berasal dari rakyat sehingga negara yang menganut paham demokrasi liberal tidak bisa berkehendak sesuai dengan keinginannya. Kekuasaan pemerintah berada di tangan parlemen yang mana tidak bisa disalahgunakan seenaknya oleh pemerintah. Kekuasaan pemerintah yang dibatasi dalam demokrasi liberal ini menjadikan pemerintah tidak bisa sewenang-wenang dan mudah untuk diawasi. Yang selanjutnya adalah kekurangan demokrasi liberal. Yang pertama, sikap individualisme akan semakin tinggi. Dikarenakan sistem demokrasi liberal ini sangat menjunjung kebebasan individu pada masyarakatnya, maka tidak heran jika banyak masyarakat di negara yang menganut sistem tersebut memiliki sikap individualisme yang tinggi. Kemudian yang kedua, tidak adanya demokrasi secara langsung. Negara yang menganut sistem ini sesungguhnya tidak menerapkan apa yang disebut dengan demokrasi, di mana yang kita ketahui demokrasi adalah sebuah pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat. Sementara demokrasi liberal kekuasaannya jatuh pada parlemen dan masyarakat mayoritas, sehingga tidak sepenuhnya menjunjung demokrasi yang terbuka. Yang ketiga yaitu memicu konflik antar ras dan agama. Dikarenakan individualismenya tinggi, maka tidak heran jika masyarakatnya rentan terkena konflik. Sistem ini berakibat pada konflik tentang kontrol kekuasaan negara, alokasi sumber daya yang tidak merata, masalah kewarganegaraan, keruntuhan negara, penurunan ekonomi, dan bentrok etnis agama. Dan yang keempat adalah munculnya serangan terorisme. Serangan terorisme juga bisa muncul kepada negara yang memiliki paham demokrasi liberalisme dan menyebabkan bermunculan banyak serangan. Pada umumnya serangan ini disebabkan hadirnya kelompok-kelompok radikal yang tidak menyetujui adanya paham liberal. Serangan terorisme ini sangat memberikan ancaman terhadap pemerintah dalam suatu negara. Selanjutnya ada demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin menurut Soekarno adalah demokrasi kekeluargaan tanpa anarkinya liberalisme, tanpa otokratisnya diktator. Nah, demokrasi kekeluargaan yang dimaksud adalah demokrasi yang mendasarkan sistem pemerintahannya kepada musyawarah dan mufakat dengan kepemimpinan satu kekuasaan sentral di tangan seorang sepuh, tapi tidak mendiktatori namun mengayomi. Disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Pelaksanaan demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959 hingga 1966, yaitu dari dikeluarkannya dekret Presiden pada 15 Juli 1959 hingga jatuhnya kekuasaan Soekarno. Kemudian ada ciri-ciri demokrasi terpimpin yang ketika dilaksanakan di Indonesia. Yang ke-1, adanya perwakilan rakyat dan sistem pemerintahan presidensil. Ciri-ciri pemerintahan presidensil dibentuk mengikuti UUD 1945 dan mengingat kabinet parlementer gagal memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, ada kekuasaan presiden yang tak terbatas.
Hal ini merupakan ciri demokrasi secara umum yang dilaksanakan pada periode ini, yaitu kekuasaan presiden yang tak terbatas. Yang keempat, dibentuknya poros Nasakom. Padahal sudah jelas di UUD 1945 Indonesia tidak mengakui komunis. Yang kelima, penyederhanaan partai. Maksudnya di sini adalah fungsi partai politik lebih khususkan, maksudnya diperkecil dan banyak dibubarkan juga partai politik pada periode ini. Yang terakhir ada peran serta ABRI dalam politik. Banyak penyimpangan yang terjadi pada saat demokrasi terpimpin ini dilaksanakan. Yang pertama, demokrasi terpimpin tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, Pancasila, dan UUD 1945. Yang kedua, lembaga-lembaga negara mempunyai inti Nasakom. Selanjutnya, terbatasnya peran partai politik, pengangkatan presiden seumur hidup, mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai pada saat itu banyak yang dipenjarakan. Kemudian jaminan HAM lemah, terjadinya sentralisasi kekuasaan, dan juga peran pers terbatas pada periode ini. Peran parlemen lemah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden, dan kemudian presiden membentuk DPR-GR atau Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong. Yang terakhir, kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC atau Blok Timur. Demokrasi Pancasila ala Orde Baru. Demokrasi Pancasila ala Orde Baru dalam pemerintahan dimulai setelah masa transisi yang singkat, yaitu antara 1966 sampai 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, untuk demokrasi ala Orde Baru ini, visi yang ingin dibawa oleh pemerintah Orde Baru adalah perubahan politik dari yang sebelumnya bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis pada Orde Baru. Nah, dalam perjalanannya, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik Indonesia. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan visi utama tadi, sehingga pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik demokrasi Pancasila ala Orde Baru. Yang pertama, rotasi kekuasaan eksekutif hampir tidak pernah terjadi. Seperti yang kita tahu, pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto menjabat selama 32 tahun tanpa pernah diganti. Kemudian yang kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Nah, pada zaman Orde Baru, untuk pengisian jabatan tinggi seperti Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, dan jabatan lain dalam birokrasi dikontrol sepenuhnya oleh lembaga kepresidenan. Demikian juga dengan anggota badan legislatif. Anggota DPR dipilih melalui proses pengangkatan dengan surat keputusan presiden. Pada rekrutmen politik lokal seperti gubernur, bupati, atau wali kota, masyarakat di daerah tidak punya peluang ikut menentukan pemimpin. Presidenlah yang memutuskan siapa yang akan menjabat. Kemudian yang ketiga, terjadi kecurangan pada pemilihan umum. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemilihan umum dilangsungkan secara teratur setiap 5 tahun sekali. Tapi pada faktanya, kualitas pelaksanaan pemilihan umum masih jauh dari semangat demokrasi, karena pemilu tidak melahirkan persaingan yang sehat, karena terjadi kecurangan-kecurangan yang sudah menjadi rahasia umum. Kemudian yang terakhir, yang keempat, adalah pelaksanaan hak-hak dasar warga negara masih sangat lemah. Pada zaman Orde Baru, hak-hak dasar yang paling disoroti pada dunia luar pada saat itu adalah tentang masalah kebebasan pers. Selama pemerintahan Orde Baru, sejarah
pemberangusan surat kabar dan majalah terulang kembali seperti pada masa Orde Lama. Kebebasan berpendapat menjadi tidak ada. Pemerintah melalui aparat keamanan memberikan ruang terbatas kepada masyarakat untuk berpendapat. Pemberlakuan undang-undang subversif membuat posisi pemerintah kuat karena tidak ada kontrol dari rakyat. Rakyat pun menjadi takut untuk berpendapat karena takut pemerintah memenjarakan dan mencekal orang-orang yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Lanjut ke demokrasi Pancasila ala reformasi. Jadi, demokrasi era reformasi ditandai dengan jatuhnya Presiden Soeharto pada bulan Mei tahun 1998. Jatuhnya Presiden Soeharto ini membuka peluang untuk tumbuhnya nilai-nilai demokrasi baru atau demokrasi demi mewujudkan suatu pemerintahan yang terbaik. Demokrasi pada era reformasi terbagi menjadi dua fase, yaitu transisi demokrasi dan konsolidasi demokrasi. Pada fase pertama, di transisi demokrasi, fase ini merupakan fase yang singkat, namun menentukan keberhasilan suatu negara dalam proses demokratisasinya. Proses transisi demokrasi ini dimulai ketika terjadinya perpindahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke wakil presidennya saat itu, yaitu B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Fase ini disebut transisi karena pada fase ini Indonesia mengalami peralihan sistem politik dari otoritarian menuju demokrasi, dari supremasi militer ke supremasi sipil, dari sentralisasi ke desentralisasi, dan lain sebagainya. Intinya, Indonesia sedang beranjak dari sistem diktator menuju negara yang demokratis. Kemudian Presiden Habibie yang menggantikan Presiden Soekarno dilantik dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan Indonesia menuju demokrasi, seperti contohnya mempersiapkan pemilu atau pemilihan umum yang demokratis, membuat peraturan-peraturan baru, termasuk juga membebaskan para tahanan politik waktu zaman Orde Baru. Pada era ini juga terbentuk beberapa undang-undang baru, seperti Undang-Undang tentang Partai Politik atau Parpol, Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu, dan selain itu Undang-Undang tentang kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai lembaga tertinggi negara juga mengalami perubahan. Kemudian setelah proses transisi demokrasi berhasil, maka fase selanjutnya adalah konsolidasi atau pemantapan sistem demokrasi. Dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia, pada masa reformasi, rezim baru, dalam hal ini Presiden Habibie, dan kelompok reformis lainnya perlu mencapai sebuah konsensus atau kesepakatan bersama. Presiden Habibie kemudian bertindak mewakili rezim lama dan juga unsur-unsur yang meliputinya seperti Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, birokrat, dan golongan karya untuk dapat berdamai dengan unsur-unsur kekuatan politik baru hasil reformasi seperti mahasiswa dan tokoh-tokoh politik yang menjadi oposisi atau lawan dari unsur kekuatan politik lama. Pihak militer yang saat itu dipimpin oleh Panglima Wiranto menerima proses reformasi dan demokratisasi di Indonesia. Hampir seluruh loyalis Presiden Soeharto yang duduk di posisi-posisi penting setuju untuk melakukan konsolidasi demokrasi dengan kelompok reformis. Salah satu hasilnya adalah dihapusnya difungsi ABRI atau tentara yang bekerja sekaligus sebagai alat politik dan dipecahnya Kepolisian Republik Indonesia dari ABRI, dan ABRI sendiri kemudian berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia. Kemudian terakhir karakteristik demokrasi Pancasila ala reformasi, yaitu yang pertama kedaulatan ada di tangan rakyat, lalu selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong, cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, selanjutnya tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi, yang kelima menghargai hak asasi manusia, kemudian ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Ketujuh, tidak menganut sistem monopartai, dan yang terakhir, pemilu dilaksanakan secara luber dan jurdil. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.